Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pelajaran kemuhammadiyahan. Sehat semuanya di rumah? Alhamdulillah. Tentu dalam kondisi yang sehat kita belajar dengan mudah. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Undang-Undang Hizbul Waton. Siapa yang sudah hafal? Ya oke, pasti semua di rumah sudah membaca dan menghafalnya. Nah, anak-anak, nanti kita akan membacakan bersama-sama. Kita akan penuh dengan semangat membacakannya. Siapa tahu dari anak-anak ada satu orang untuk berani memimpin teman-temannya membacakan Undang-Undang Hizbul Waton. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan mencoba memberikan wawasan asal muasal Hizbul Waton. Itu diberikan nama itu sebagai nama kepanduan gerakan organisasi kepemudaan di Muhammadiyah. Oleh siapa anak-anak? Pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sejarahnya begini. Sewaktu Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan perjalanan dakwah ke Surakarta, begitu beliau melewati alun-alun Yogyakarta, beliau melihat segerombolan pasukan kemangkunegaraan yang dipimpin oleh Hamengkubuwono itu sedang melakukan latihan, berpakaian rapi, badan seterek sama semua. Kemudian mereka sedang melakukan baris berbaris, dan perjalanan itu terlihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan spontan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersentuh hati dan pemikirannya. Ternyata pemuda-pemuda kalau memiliki pakaian yang seragam dan berwibawa, ternyata luar biasa gagah-gagahnya. Seperti anak-anak semuanya kalau memakai baju Hizbul Waton, baju HW dengan semua atribut lengkap, pasti semua terlihat gagah. Nah, anak-anak, tempo hari juga Bu Guru sudah melihat semua kostum yang anak-anak pakai dengan gagah, ganteng, cantik, tapi tetap berwibawa. Nah, anak-anak, ternyata pakaian itu salah satu bentuk wujud menampakkan kepribadian seseorang. Maka untuk itu kita harus menjaga kerapian baju, kerapian pakaian kita. Terus kemudian dari kalau badan kita kecil jangan memakai pakaian yang besar. Kalau kita badannya besar jangan memakai pakaian yang kecil, kan gitu. Nah, maka untuk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjalanannya, kemudian beliau bersama dengan sahabatnya yaitu Sumordijo. Nah, pada Bapak Sumordijo diajak untuk berbicara, berdialog bagaimana caranya, kemudian bagaimana untuk membuat pemuda-pemuda Muhammadiyah yang kemarin belum memiliki satu buah organisasi, maka bagaimana caranya supaya kita kumpulkan menjadi generasi Muhammadiyah yang tangguh, berwibawa. Nah, tercetuslah pada tanggal 10 Sa'ban bertepatan dengan 1420 Hijriah bertepatan dengan tahun 1999 Masehi, itu bertepatan juga pada tahun ke-87 kelahiran Muhammadiyah, terwujud untuk membentuk organisasi Hizbul Waton. Walaupun pergerakan pembentukan Hizbul Waton ini tidak semulus apa yang kita lihat sampai sekarang anak-anak. Jadi pada waktu pemerintahan Indonesia sedang dijajah oleh Belanda, gerakan-gerakan kepemudaan yang terlihat itu ada satu gerakan perlawanan kepada Belanda, maka tidak boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi pemuda-pemudanya. Maka untuk itu dalam kurun waktu penjajahan Belanda itu, pemuda Muhammadiyah termasuk Hizbul Waton masuk dalam organisasi PETA, Pembela Tanah Air. Nah, pada waktu masuk ke dalam PETA itu, kelompok kita, kepanduan Hizbul Waton itu mempunyai keberanian yang bertambah. Nah, walaupun mereka dijajah, diserang dan ditekan untuk tidak melakukan aksi-aksi kepemudaan, aksi-aksi kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, tapi semangat para pemuda
pemuda-pemuda di Hizbulaton tidak luntur. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita di masa pandemi belajar harus melalui tidak tatap muka, maka tidak akan membuat kita sedikit pun mengalami kemalasan atau mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, dari situ anak-anak akan bisa menjadikan suatu pelajaran pada kita bahwa membaca, untuk menjadi pintar itu membaca tidak harus melihat orangnya, kemudian bertatap muka dengan orangnya. Kita bisa membaca dengan melalui situasi, bisa buku, bisa lewat internet, bisa lewat televisi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, nanti di dalam buku cetak anak-anak di buku KMD itu pada halaman 16 ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nanti silahkan anak-anak beri tanda checklist. Nah, kalau menurut anak-anak dari pertanyaan itu iya, oke dalam diri kalian, beri tanda checklist. Kalau tidak, maka di tanda kolom tidak itulah kalian beri tanda checklist. Nah, begitu untuk selanjutnya. Bisa? Paham? Oke, begitu anak-anak sekalian, pelajaran kita cukupkan sampai di sini dan silakan dilihat di halaman 16, maka silakan diberi tanda checklist yang sesuai dengan diri kita. Oke, anak-anak. Demikian guru akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.